Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih. Marilah perkuliahan pada hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Ini nanti kita perkuliahannya hanya tidak sampai ini ya full ya, paling sekitar 30 menit ya, karena hari ini saya akan menjelaskan teknis berkaitan dengan cara menyusun RPP ya. Saya yakin teman-teman sudah membuka file yang telah saya kirim ya di grup kelas teman-teman kemarin. Kalau tidak salah judulnya itu cara cara cerdas menyusun RPP ya. Ya, itu silakan kalian pelajari karena di situ diberikan cara, kemudian contoh ya, contoh dari RPP-nya itu seperti apa, teman-teman bisa melihatnya seperti itu, oke ya. Untuk menyusun RPP itu nanti saya membentuk kelompok ya untuk kelas A ini, ya. Kelas A ini satu kelas ada, bentar, kelas A ya, ada 36 ya. Oke, ada 36. Saya sudah mengirim petunjuknya di V-Class, di tugas. Jadi nanti silakan koordinator dari kelas ini atau komtingnya ya, silakan nanti bentuk kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas 6 orang. Oke ya, jadi pas ya nanti totalnya ada 6 kelompok yang masing-masing beranggotakan 6 orang. Nah selanjutnya masing-masing kelompok itu nanti menyusun satu RPP ya, menyusun RPP sesuai dengan kelompoknya. Jadi misalnya Mbak Eka, kemudian Mbak Wardah, Mbak Nurul, Mbak Nadifa, Rohayatun, sama Farida misalnya ya, itu dapat kelompok satu, maka ketika menyusun RPP itu dapat jatah kelas satu. Gitu ya. Jadi kelompok 1 sampai 6 berarti itu adalah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Nah, selanjutnya dari masing-masing kelas itu nanti saya berikan kebebasan untuk memilih semesternya. Ya, misalnya kelompok Mbak Eka dan kawan-kawan dapat kelas 1 mau ambil semester genap boleh, semester ganjil boleh, terserah ya, kesepakatan bersama. Misalnya ambil semester genap, misal ya. Nah, di semester genap itu ada beberapa tema. Kalian pilih satu tema. Nah, setelah kalian pilih satu tema, misalnya itu Aku temanya kelas itu tentang loh, ya Allah, aku yang pikirin memperkenalkan Mary. diri. Misalnya temanya tentang memperkenalkan diri, misal ya. Nah, di dalam tema itu ada beberapa subtema. Nah, kalian ambil satu lagi. Ya, jadi ibaratnya kalau kita gambar itu semakin ke bawah semakin mengerucut. Jadi yang pertama adalah kelasnya, tentukan tadi ya kelas 1 misalnya sesuai dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah semesternya, ambil genap atau ganjil. Setelah itu ke bawah lagi kalian pilih tema berapa, ke bawah lagi pilih subtema berapa. Nah, subtema itu nanti yang kalian jabarkan dalam sebuah RPP. Itu ya. Ini nanti kalian jabarkan untuk kegiatan pendahuluannya itu bagaimana, intinya seperti apa, kemudian penutupnya bagaimana, nanti kalian silakan diskusikan dengan teman satu timnya. Untuk pendekatannya nanti menggunakan pendekatan saintifik ya biasanya ya, karena untuk K13 itu kan lebih ke saintifik, model pembelajarannya nanti bisa kalian sesuaikan dengan materinya. Nah untuk membahas lebih lanjut itu nanti saya mau share screen dulu. Saya akan menjelaskan secara ini, secara tidak menyeluruh ya, hanya beberapa poin-poinnya saja. Sebentar. Waduh, miring. Lihatnya miring. Saya balik lagi, guys. Oke. Ada di halaman berapa ya? Sebentar. Oke, ini ya. Sebentar. Oke. Kalau yang saya perlihatkan ini itu adalah model pembelajarannya dulu ya.
Oke. Nih. Ada medianya nanti apa? Nah, ini dia. Ini contoh secara ini dulu ya. Contohnya secara teorinya. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, nanti kalian tentukan ya. Kalau pendekatannya semua hampir sama, pasti sama ya. Pendekatannya saintifik ya. Pendekatan saintifik itu kan ada 6 ini loh, 6 kemampuannya ya. Ada C1 sampai C6 itu. Ada menemukan, ada menalar, ada mensintesis itu. Nah, itu pendekatan saintifiknya. Nah, kalau untuk model pembelajarannya nanti menyesuaikan ya. Jika kalian menggunakan model pembelajarannya inquiry, inquiry itu kan menemukan ya. Maka untuk tahapan kegiatan di bagian inti, sintaknya atau langkah-langkah pembelajarannya itu paling tidak ada ini. Pada bagian mengamati itu menyajikan fenomenanya bagaimana untuk sintak inquiry-nya, ya kan? Kemudian setelah menyajikan fenomena ada melakukan observasi, ya kan? Selanjutnya ada merumuskan masalah, ya. Setelah itu ada menguji hipotesis, ada mengumpulkan data, ya. Kemudian bawahnya ada menganalisis data, kemudian ada menyimpulkan, itu pada bagian terakhir. Nah, di sini sudah diberikan contohnya. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal menyesuaikan saja menggunakan model pembelajaran yang mana sih. Kalau inquiry berarti langkah-langkah pada kegiatan inti itu mengacu pada ini. Ini keterangan ini. Di sini kan sudah dibantu ya. Ya. Pada bagian pertama ketika kegiatan inti itu adalah menyajikan fenomena. Nah, di sini pada langkah-langkah untuk pendekatan saintifiknya itu kan ada mengamati, menanya, mengumpulkan, asosiasi, dan mengkomunikasikan. Ini berarti mengamati ya, menyajikan fenomena. Berarti guru menyajikan fenomena melalui peta atau gambar. Nah, ini berarti kalian ketika menyesuaikan dengan temanya, Pak, ya gambarannya paling tidak semacam ini. Ya, menyajikan mempersiapkannya. Mempersiapkannya melalui apa sih? Oh, misalnya melalui gambar, oh melalui teks, misal ya kan, atau melalui bacaan ya. Guru menyajikan bacaan berkaitan dengan anggota tubuh misalnya. Yang di dalamnya itu menjelaskan tentang bagian-bagian dari tubuh manusia misalnya. Nah, ini dibantu ke bagian ini. Jadi untuk sintaknya, langkah-langkah pembelajaran dengan model inquiry itu sudah dibantu. Tinggal kalian nanti menyusun kalimatnya. Ini mengganti kalimatnya pada bagian mengamatinya. Macam ini ya. Kemudian selain ada model pembelajaran inquiry, ada model pembelajaran yang lainnya. Misalnya ada discovery learning. Nah, pada discovery learning, discovery itu kan menemukan, learning itu adalah pembelajaran. Berarti intinya adalah menemukan. Nah, untuk langkah-langkahnya pada kegiatan inti, berarti pertama adalah pemberian stimulus. Misalnya, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu bagian tubuhku. Misalnya, ini loh apa? Dua mata saya misalnya, hidung saya satu. Nah, itu kan pada bagian pemberian stimulusnya, ya kan? Misalnya loh ya. Kemudian yang kedua, ada identifikasi masalah. Berarti mereka diminta untuk mengamati misalnya. Yuk, amati gambar yuk misalnya. Gambar ini ada yang bisa tahu di sini bagian-bagian tubuh manusia apa saja. Nah, dia kan akan menemukan, oh ada kepala, oh ada tangan. Yang namanya tangan itu yang mana sih? Nanti disuruh untuk menunjukkan. Nah, ini pada bagian identifikasi masalah. Kemudian langkah selanjutnya ada mengumpulkan data, ya kan? Kemudian ada mengolah data, ada verifikasi, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Jadi ini beberapa contoh ya. Nanti silahkan kalian pelajari mengenai model pembelajaran dalam pendekatan saintifik ya. Di antaranya tadi ada inquiry, kemudian ada discovery learning. Ya, ini juga ada lagi project based learning. Nah, ini nanti silakan kalian pelajari dan saya
tegaskan kembali ketika pada bagian inti nanti ada keterangan semacam ini. Ya, jadi pada misalnya menggunakan project based learning, langkah-langkahnya itu ya mengikuti ini. Ya. Kemudian ini nanti silakan teman-teman baca ya mengenai model pembelajarannya. Selanjutnya saya langsung masuk ke RPP-nya. Oke ya. Contoh RPP ada 2 ya. Jadi ini contoh yang pertama, yang bawahnya lagi ada juga contoh RPP-nya. Nah, nanti ketika teman-teman menyusun RPP, perhatikan komponen-komponennya atau bagian-bagiannya. Oke ya. Yang pertama ini kan disebut dengan identitas ya, identitasnya. Nanti silakan cantumkan satuan pendidikannya, misalnya SD apa atau MI apa. Nah, itu silakan teman-teman nanti memberikan nama untuk sekolahnya ya. Boleh menggunakan nama sekolah yang sudah ada atau kalian menggunakan nama sekolah samaran itu juga tidak apa-apa ya, karena kita masih latihan. Kemudian yang kedua ini tadi kelasnya ya, kelasnya tadi sesuai dengan kelompoknya ya. Misalnya kalian dapat kelompok 4 ya, berarti ini contohnya misalnya kelas 4 diambil semester 2. Temanya apa? Dia mengambil tema keempat, yakni tempat tinggalku. Subtemanya apa? Ada keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, ini kalian tuliskan. Nah, pembelajarannya ini bisa kalian misalnya berangan-angan ya, misalnya ini pembelajaran yang ke-5 misalnya atau pembelajaran yang ke-6 ini tidak apa-apa. Kalau yang ini bisa apa namanya menyesuaikan saja. Nah, untuk alokasi waktunya 1 hari itu kan ada 6 JP ya di SD ya atau di MI ada 6 JP. Maka dituliskan 6 kali 35. 35 ini adalah 1 JP-nya, 1 jam pelajarannya. Jadi totalnya sehari itu ada 6 kali 35. Berarti ada sekitar 210 ya, kalau tidak salah ya, 210 menit. Ya, itu untuk pembelajaran ini misalnya. Jika ditemukan pembelajaran ini tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari, berarti nanti ya ada pertemuan yang kedua. Ya, ini berarti pembelajaran diganti pembelajaran tetap ke-6 misalnya lanjutan dari ke-5. Kemudian untuk temanya masih sama, nah alokasi waktunya nanti menyesuaikan seperti itu. Oke ya. Berikutnya setelah ada identitas, itu yang kedua adalah kompetensi inti atau KI-nya. Nah, KI itu kita tahu dari mana? KI, KJ, indikator, kita tahu itu dari mana? Untuk mengetahui ini semua? Halo? Dari Dari mana? buku. Hmm? Dari buku. Dari buku. Maksud dari buku? Dari mana? Kita mengetahui Dari, KI. dari KMA, Bu. KMA Eh, 8. kalian tidak menyimak ya waktu saya jelaskan mengenai komponen-komponen penyusunan RPP. Saya singgung loh ya. Ayo. Dari mana kita mengetahui KI dan KD? Kalau nggak tahu ya ini nanti salah kalian buat RPP-nya. Nanti pembelajarannya malah keliru, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dari mana kita mengetahui KI, KD, indikator? Dari? Ayo, kok diam? Dari mana Mbak Nafira? KMA, Bu. Apa itu kepanjangannya? Kepanjangannya apa Mbak Nafira? Halo, kok hilang lagi? Kepanjangannya apa Mbak? Sebentar, Bu. Suara ngrungokke ya saya minggu kemarin menjelaskan ya. Mbak Eka, KIKD indikator itu berasal dari mana Mbak Eka? Dari Permendikbud yang ada di internet. Walah, kesok kadoan kuwi Mbak. Dadak lihat Permendikbudnya harus tahu nomornya berapa. Kesuwen kuwi. Ada yang mudah kenapa dipersulit? Mbak Fani. Ada Fani di sini? Ya, Bu, ada. KIKD mengacu ke apa, Mbak? Kamu Sebentar, browsing, Bu, sinyalnya putus-putus. jangan putus-putus ya. Kalian browsing di internet ya nggak bakalan ada lah.
KIKD mengacu ke apa? Mbak Nada? Mbak Nada Zulfia ada? Ada, Bu. Ada. KIKD mengacu ke apa? Mengacu ke mana? Ayo. Nggak ada yang Muatan tahu. pembelajaran, Bu. Diulangi, Mbak. Dari muatan pembelajaran. Apa kue muatan pembelajaran? Aduh, dari beberapa mahasiswa yang saya tanyai ternyata tidak ada satupun yang benar ini jawabannya. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan loh ya, ke dalam komponen-komponennya, komponen penyusunan RPP ya. Kalau tidak percaya tak perlihatkan lagi wes. Banget kok kalian kok ya. Kalau dirasa penting itu dicatat ya. Jadi biar tidak lupa karena kita kan ya sadar diri lah. Namanya manusia kadang kan lupa. Nih, ketika saya menjelaskan. Bentar. Nih yang kemarin prinsip-prinsipnya, kemudian ada komponen-komponennya, ya kan? Kemarin. Kemudian ada komponen RPP untuk KTSP. Ini kalau mau menyusun RPP, ya kan? Nih, baca. Berasal dari mana? Silabus. Nah, itu ya. Makanya nek diterangke kuwi menyimak ya. Menyimak dan mendengar itu beda. Kalau mendengar itu hanya mendengarkan, tapi kalau menyimak itu berarti selain mendengarkan juga memahami. Itu bedanya mendengarkan dengan menyimak. Saya yakin semuanya mendengarkan, tapi tidak semuanya menyimak kan, macam itu ya. Jadi saya tegaskan kembali acuannya kita melihat kemana sih KI, KD, indikator itu semua telah dijabarkan di dalam silabus. Jadi kalau saya balik lagi ke ini tadi, ya, kalian bisa mengetahui KI-nya apa, kemudian KD-nya bagaimana, itu melalui silabus, ya, diingat-ingat. Jadi melalui silabusnya. Kalau KI itu semua mata pelajaran, maaf, semua apa namanya KD itu sama karena kompetensi intinya itu bersumber pada 4 keterampilan, ada keterampilan spiritual, keterampilan sikap, ya kan, ada pengetahuan, ya. Ini yang namanya KI. Jadi KI-nya itu sama. Ini misalnya menerima dan menjalankan ajaran agama itu kan spiritualnya. Kalau ini kan berhubungan dengan sikapnya. Kalau ini berkaitan dengan eh pengetahuan misalnya. Jadi semuanya kan ada. Nah, ini nanti silakan kalian acuannya KI, KD dan indikator itu berasal dari silabus. Jadi, sebelum membuat RPP-nya lihat dulu silabusnya. Nyarinya di mana, Bu? Ya, kalau sekarang kan serba browsing ya, silakan kalian browsing, cari silabus K13 edisi revisi untuk siswa SD atau MI. Nanti di situ ada banyak, ambil yang edisi revisi. Karena yang belum revisi itu berarti tidak ada tema atau subtema. Kalau yang sudah revisi itu menggunakan ini. Itu bedanya. Nah, selanjutnya untuk berikutnya adalah KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Untuk menyusunnya, tidak harus dibuat kolom semacam ini.
boleh kalian buat biasa kayak menyusun yang KI tadi ya. Misalnya yang pertama kompetensi dasar, kemudian ada indikator dan tujuan pembelajaran. Terus ditulis saja kompetensi dasar ada 1, 2, 3. Nanti bawahnya baru indikator, bawahnya lagi tujuan, boleh semacam itu. Atau kalau kalian mau lebih ringkas lagi ya kayak gini juga enggak apa-apa. Jadi ini tidak wajib ya. Jadi sunnah, boleh semacam ini dibuat kolom-kolom, boleh juga biasa seperti tampilan pada kompetensi inti. Ini lihat kemana lagi? Lihatnya sama, lihatnya ke silabusnya. Jadi jangan mengarang indah sendiri ya. Semua ada di silabusnya. Jadi kalian sesuaikan. Oke ya. Selanjutnya kalau ini sudah ditulis, nah ini yang membedakan ya. Di sini ada mata pelajaran yang terintegrasi, ada IPS, kemudian ada IPA, ya kan? Selanjutnya, oh hanya ada 2 ya di sini. Ada 2 mata pelajaran yang terintegrasi, yakni IPS dan IPA. Nah, kemudian setelah itu di sini dijelaskan tujuan pembelajarannya. Ya, ini juga mengacu pada silabusnya. Oke. Nah, berikutnya setelah kalian menjelaskan KI, KD, indikator dan tujuan, berikutnya adalah materi pembelajaran. Ya, oh tadi ada yang enggak ke ini ya. Oke, untuk materi pembelajarannya cukup sebutkan pokok bahasannya untuk di RPP-nya. Nanti kalau di lampirannya beda lagi. Nah, di lampirannya itu biasanya dituliskan secara menyeluruh. Tapi yang di RPP-nya cukup pokok pembahasannya. Misalnya apa? Oke ya. Setelah itu masuk ke D, ada pendekatan, model dan metode pembelajaran. Pendekatannya kan tematik integratif, menggunakan saintifik, ini sama. Untuk model pembelajarannya, dia memilih model pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk menentukan modelnya ini disesuaikan dengan materi pelajarannya ya. Jadi kalian tidak asal suka-suka. Oh, saya sukanya gampang inquiry kok Bu, ambil inquiry. Ya, kita sesuaikan lagi dengan materinya. Kita sesuaikan lagi dengan KD-nya. Sesuai apa tidak? Kalau tidak, ya berarti cari yang lain. Kalau sesuai, ya silakan dipergunakan. Nah, ini ya metodenya semacam ini. Media, alat, dan sumber pembelajaran. Media yang digunakan kalian apa, ini bergantung kreativitas dari tim kalian nanti, kreativitas dari gurunya, supaya menarik dan cocok, karena di sini delalah ada pembelajaran SBD, membuat layang-layang, kapal-kapalan, mobil-mobilan, maka dia menggunakannya medianya ini. Ya, berarti pakai kertas ya, setelah itu dibuat bersama, atau langsung ada contohnya, layang-layang tuh seperti apa, kapal seperti apa, itu boleh. Ya. Selanjutnya, alat bahannya di sini karena mau membuat layang-layang dan kapal menggunakan lem dan kertas. Ya, ini sumber belajarnya itu adalah acuan yang kalian pergunakan. Kalau itu dari buku paket, ini ya buku paketnya ada dari kementerian. Kalau yang ini dia mencari sumber yang lain, ya kan, sumber yang lain. Oke ya. Nah selanjutnya masuk ke langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Oke ya. Untuk kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian. Ingat-ingat ya. Ada pendahuluan, ada inti, dan penutup. Nah, untuk pendahuluan dan penutup, alokasi waktu yang kalian berikan jangan terlalu lama. Ya, maksimal 10 menit saja untuk pendahuluan dan penutup, maksimal 10 menit. Ya. Kalau mau 15 ya boleh sih, tapi terlalu lama kayaknya 15. Biasanya sih kalau kita apersepsikan cukup 10 menit ya. Paling kan pembukanya kita salam, kemudian mengajak berdoa, presensi, tanya kabarnya bagaimana, kemudian langsung ke materi ya. Jadi kayak misalnya kalau saya ambil tema di kelas 1 itu kan ada tema mengenal anggota tubuh. Pas selesai menyanyi baru dijelaskan. Nah, pagi ini
kenapa tadi anak-anak saya minta untuk menyanyi dua mata saya, hidung saya satu? Karena pagi ini kita akan belajar tentang anggota tubuh pada manusia. Nah, misalnya seperti itu. Baru nanti masuk ke bagian inti. Gitu ya. Jadi ada pembukanya lah. Jadi anak itu tidak langsung shock ya. Nggak tahu pembelajarannya hari ini tuh apa, tiba-tiba langsung, yuk buka paketnya halaman sekian. Nah, silakan dibaca. Nah, kalau semacam itu kan anak merasa kayak belajar apa toh kok ora genah ya misalnya. Kalau enggak tahu ya ini mau belajar apa. Nah, jadi ada pembukanya memasuki pembelajarannya ya. Nah, ini dibagi menjadi beberapa kali ya. Ada penggalan pertama maksudnya adalah pertemuannya itu yang pertama ada 3 kali 35 berarti itu pertemuan jam pertama, kedua dan ketiga ya berarti ya itu membahas mengenai ini. Nah, karena tadi dia menggunakan model pembelajarannya itu berbasis proyek ya, maka sintak dalam kegiatan intinya semacam ini. Ini contohnya. Jadi apa yang kalian ajarkan itu ditulis. Misalnya, saya untuk pembelajaran ini butuh diskusi enggak? Butuh misalnya. Berarti tulis. Guru membentuk kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Nah, setelah itu guru membagikan teks misalnya. Siswa atau masing-masing kelompok diminta untuk membaca. Mereka diminta untuk berdiskusi. Misalnya semacam itu. Jadi rencana-rencana yang ada di pikiran kalian, kira-kira nanti stepnya, langkah-langkahnya bagaimana, itu dijabarkan secara jelas pada kegiatan pembelajarannya. Itu ya. Oke, ini contohnya. Nah, ini penutupnya ya. Ini untuk untuk 3 JP ya. Kemudian ada 2 JP lagi. Ini kalau kita lihat pembelajarannya ini tentang apa ya? Oke. Pembuatan kapal di bacaan ini berarti ini mirip ke SBD ya, bisa juga ke SBD ya misalnya. Kemudian yang berikutnya ini karena tadi pembukanya itu di jam pertama ada berdoa dan sebagainya, maka jam ke selanjutnya misalnya jam ke-4, 5 ini enggak usah ada misalnya ayo berdoa lagi kan tidak, tapi mengkondisikan setelah siswa selesai beristirahat. Jadi cukup 5 menit. Nah, ini karena kan nyambung ya, sehari itu kan nyambung ya. Ini pada JP yang ke-4 dan 5. Ini juga sama. Oke ya. Kemudian ini JP-nya ada ke-6 ya. Ini harusnya cukup 1 kali ya. Ini kemungkinan besar yang sisanya itu masuk ke hari berikutnya. Bisa semacam itu Bu, bisa ya masuk ke hari berikutnya karena belum tentu sehari itu bisa menghabiskan satu tema. Bergantung banyaknya atau tingkat kesulitan dari pelajaran yang akan dibahas. Nah, ini juga sama. Oke ya. Ini contohnya. Oke ya. Sampai di sini bisa dipahami berkaitan dengan alokasi waktunya. Ini untuk pemberiannya tidak harus sama ya, 3, 2, 2, tidak harus ya. Misalnya kalau dirasa, Bu, masing-masing saya alokasikan waktunya 2 JP bisa enggak, Bu? Ya tergantung teorinya, maaf tergantung materinya. Kalau materinya mudah ya enggak masalah. Jadi dibuat sama rata boleh. Misalnya masing-masing 2, 2, 2 Bu. Jadi sehari itu ada 6 JP. Pas semuanya Bu misalnya. Ya enggak apa-apa ya. Jadi itu menyesuaikan dari tingkat kesulitan materinya ya. Selanjutnya untuk yang berikutnya adalah teknik penilaian. Nah, teknik penilaian ini kalian jabarkan ada 4 yang dinilai ya, yang guru ya. Ada 4 yang dinilai sesuai dengan KI-nya. Ada pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan penilaiannya biasanya menggunakan tes ya. Kita tahu anak itu paham kan pasti tes. Tesnya apa? Kalau ini menggunakan essay. Nah, boleh tesnya tidak harus tertulis ya. Misalnya lisan juga boleh.
ya kan? Pilihan ganda boleh ya. Jadi ini misalnya tesnya menggunakan essay, soal essay, keterangannya yang semacam ini tidak apa-apa. Atau misalnya pilihan ganda boleh, atau bentuknya ini pakainya lisan. Kemudian di sini instrumennya apa? Tanya jawab. Itu juga boleh. Ya, jadi kita menyesuaikan saja. Kemudian untuk yang keterampilan karena mengukur siswa itu terampil itu kan menggunakan unjuk kerja ya. Contohnya macam presentasi, kemampuan dia berbicara, kemampuan dia menyampaikan ide, kemampuan dalam menjawab pertanyaan. Nah, itu kan butuh yang namanya keterampilan. Maka bentuk tesnya itu adalah kinerja presentasi. Ya, presentasinya itu ya tadi misalnya ditanya-tanya itu juga bisa. Nah, ini kemudian bisa juga pembuatan proyek ya 3 dimensi karena tadi membuat kapal ya kapal kan 3 dimensi ya bisa dilihat dari segala arah ya. Nah itu contohnya. Kalau untuk yang sikap sosial dan sikap spiritual penilaiannya pasti menggunakan pengamatan, hanya mengamati gitu ya. Jadi untuk sikap sosial dan spiritualnya itu menggunakan pengamatan. Misalnya bagaimana? Di sini kita tadi kan indikatornya dia menunjukkan sikap percaya diri. Nah, kan. Kemudian ada sikap santun, ada juga sikap menghargai. Maka penilaiannya bisa ke yang pertama, kemampuan berkomunikasinya misalnya. Yang kedua, tanggung jawab itu kan juga bisa, ya kan. Nah, kalau spiritualnya itu ketika dia di sini mengucapkan kalimat syukur atas hasil karya 3 dimensi. Berarti setelah selesai pembelajaran, anak-anak diajak untuk apa ya? Kayak oh, kalau kita berhasil, ucapan kita bagaimana? Nah, ketika mengerjakannya atau ketika dalam berdoa. Kita lihat sikap spiritualnya, bagaimana posisi duduknya, bagaimana khusyuknya. Nah, itu pada rubrik penilaian. Ya. Nah, di sini kalau contoh materi yang dilampirkan, ini ngambil di buku paketnya ya. Ini tidak ada masalah kalau yang ini. Oke. Tidak mungkin ketika praktek kalian suruh membuat perahu dari kayu kan tidak mungkin ya. Terlalu susah, pakainya ya kertas kan bisa. Ini contohnya. Ya, kalau mau lebih berkreasi lagi bisalah menggunakan ini tadi. Kayak ini semua ada di buku paketnya kok. Kalian tinggal mempraktikkan saja, memindah dari yang di paket di materinya, di RPP-nya. Ini contohnya. Cara membuat perahunya dari karton, nanti bagaimana. Nah, itu bisa kalian buat ya. Tentu saja ini kelompok ya, kalau sendiri terlalu susah. Ya, ini dia contoh-contohnya, materinya. Ini lembar kerja siswanya, kemudian petunjuknya ya, pengerjaannya. Oke, ini penilaiannya juga sudah ada. Ini penilaian yang pengetahuan ya. Nah, berdasarkan bacaan sebelumnya, apa yang dapat kamu ketahui ini kan pengetahuan. Berarti bisa ambil di buku paket juga bisa. Oke. Nah, kalau untuk ini dia contohnya, kalau misalnya membuat paragraf deskripsi dari misalnya perahu, coba deskripsikan tentang perahu. Ini ada kriteria penilaiannya. Jadi ketika kalian menilai itu tidak langsung secara umum diwaca oke wes bener langsung dikasih 80 langsung dikasih 90 itu tidak ada kriteria penilaiannya. Misalnya karena ini membuat paragraf deskripsi, apa sih yang dinilai? Pasti ada isi paragrafnya. Isinya bagaimana? Bahasa yang digunakannya apa? Kerapian tulisan pasti ketika mengarang. Ada coretan tidak? Ada tip ekans tidak? Nah, itu bisa masuk ke penilaian. Mungkin bisa kalian tambahi, tidak hanya 3 kriteria penilaian, mungkin ada 4. Nah, bergantung dari apa yang mau kalian cantumkan. Nah, di sini ada keterangannya. Misalnya isinya baik ya, rentang nilainya berapa sih?
Kalau kalian menggunakan ini mulai dari 5 bisa, dari 4 bisa, tergantung nanti total akhirnya dikalikan apa tidak. Jangan sampai hasilnya ketika endingnya itu nilainya hanya 90 ya kan, harus dibagi lagi 9 kan terlalu repot ya. Jadi cari penilaiannya itu yang lebih mudah. Ini di sini ada kriteria penilaian. Jadi misalnya anak ini isi paragrafnya itu baik ya, misalnya ya, berarti ada 3. Bahasa Indonesia baik, berarti ada 3 lagi, berarti 6, ya kan. Misalnya untuk tulisannya rapi sekali, 6 tambah 4 berarti 10. Nah, kalau ini kita total ada nilai skor tertingginya berapa sih ini? Ada 1, 2, 3. 3 kali 4 berapa? 12 ya. Oke ya. 12. Mungkin kita kalikan berapa biar lebih mudah mendapatkan skor terakhir misalnya. 12 kalikan 10 atau berapa misalnya. Itu akan menemukan skor akhirnya. Nah, kalau tadi untuk pengetahuan ada soal isei, maka cantumkan soalnya tuh apa sih kalian. Nah, ini contohnya semacam ini. Oke ya. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa untuk rubrik penilaiannya ini contoh RPP yang lengkap ya. Jadi kita membuat RPP itu tidak hanya sekadar tadi yang di awal saja komponen dari huruf A sampai yang terakhir ke penilaian, tapi ada juga lampirannya. Ya, kalau ada lampirannya semacam ini kan penilaian kita itu teruji ya. Penilaian kita itu bisa dipercaya. Ya, jadi jika suatu ketika ada siswa yang protes ya, misalnya ya, waduh Bu, saya rasa nilai saya itu harusnya dapatnya 90 Bu, ini kok cuma 75. Nah, kita bisa memperlihatkan nilai-nilai yang telah kita buat tadi, ada buktinya. Nah, jadi kita tidak asal memberikan penilaian berdasarkan suka tidak kan tidak, harus objektif ya. Kita perlihatkan. Ini loh yang kemarin ketika membuat paragraf tulisanmu kurang rapi, isinya bagus, menarik, tapi kurang rapi atau tidak rapi sama sekali. Banyak coretan, banyak tip X-an, makanya nilainya sekian. Nah, jadi ada bukti yang kuat. Nah, macam ini. Ini ketika akreditasi pun akan ditanyakan, ya. Ini contohnya. Yang keterampilan, ini juga rubrik penilaiannya bagaimana, itu juga kalian persiapkan. Nah, ini semua ya. Ini contoh RPP yang pertama. Yang kedua juga sama ya, sama sih pembuatannya. Cuma kalau tadi kelas 4 semester 2, ini kelas 4 yang semester satunya. Oke ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya, monggo. Ada yang mau bertanya? Bu, mau tanya, Ya, silakan. itu RPP-nya mata pelajarannya tematik apa satu persatu kayak bahasa Indonesia sendiri, IPS sendiri gitu, apa semuanya langsung tematik gitu? Aduh, oke ya. Ini Mbak dibaca Mbak. Apa Iya Mbak? Bu, tematik. Nah, iya, kan di awal saya sudah bilang ya, untuk RPP yang kita buat itu adalah tematik ya, karena di sini tadi untuk identitasnya akan menggunakan istilah tema dan subtema. Ya. Jadi kita pakainya yang tematik, bukan yang per mata pelajaran. Nah, untuk contohnya kan sudah jelas tadi ya, ada satu subtema memiliki 4 atau memiliki 3 mata pelajaran yang saling terkait. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kalian nanti kalau misalnya cari di internet, itu sebenarnya ada banyak ya. Tapi saya tidak membolehkan kalian hanya sekadar kopas, kemudian diganti tulis nama nama kalian, kelompoknya, terus dikumpulkan. Saya tidak menghendaki yang seperti itu ya. Jadi langkah pertama ini nanti masing-masing saya buat kelompok itu tadi ya, teman-temannya yang membentuk sendiri.
ya kan? Buat RPP ya sesuai dengan sistematika yang telah saya berikan hari ini, atau bisa lihat ke contoh dari buku yang telah saya share di kelas kalian. Dan minggu depan itu rencananya kita presentasi secara acak, ya. Jadi tidak urut ke kelompok 1. Nanti terserah saya ya. Misalnya mau kelompok 2 dulu, kelompok 5 itu terserah saya nanti. Nah, setelah masing-masing sudah memaparkan RPP-nya, nanti coba kita komentari bersama. Kita komentari bersama. Setelah itu selanjutnya harapannya sih 1 kali pertemuan selesai ya. Kalau tidak selesai ya berarti nyambung ke pertemuan berikutnya. Setelah itu ada mempraktikkan, ada simulasinya. Ini tidak hanya untuk kelas ini, semuanya. Kemarin saya sudah memberitahu beberapa kelas, Bu, berarti habis ini nanti kita ngapain, Bu? Ya, simulasi ya. Jadi RPP yang telah kalian buat itu coba dipraktikkan. Nah, untuk praktiknya kan tidak mungkin secara online ya. Jadi nanti kemungkinan saya butuh misalnya yang saya minta untuk praktik mengajar kelompok 1 misalnya. Nanti kelompok 1 ini bekerja sama mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan dalam proses pembelajaran untuk RPP ini. Misalnya di situ membutuhkan media, kemudian membutuhkan buku-buku yang lainnya, itu nanti dipersiapkan juga. Ya, misalnya materi juga, itu silakan dipersiapkan. Nanti dari satu tim itu tunjuk 1 orang sebagai gurunya. Boleh terserah bebas kalian. Ya, yang ditunjuk harus siap. Tapi yang tidak ditunjuk temannya ikut membantu. Gitu ya. Nah, nanti yang jadi siswanya siapa? Yang jadi siswanya itu adalah ya kelompok 1 dan tambah kelompok 2. Jadi nanti ada 12 mahasiswa yang kita offline ya, ibaratnya ya kita offline ya, nanti cari ruangan kita offline. Selebihnya kalau bisa mengikuti secara online ya saya putarkan secara online ya. Jadi tetap blended lah ya ibaratnya ya. Nah, nanti yang jadi siswanya itu ya anggota dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti praktek ngajar itu bagaimana sih? Kayak jadi harus dipersiapkan sebaik mungkin. Nah, dan ini harapannya saya kalau bisa sih ini saya ambil sebagai nilai UAS. Jadi enak gitu loh ya. Kalian sudah UAS duluan, nanti ketika pas waktunya kan sudah tidak ada beban ya kan. Jadi maka dari itu saya minta teman-teman ketika membuat RPP ini ya sebaik mungkin, seoptimal mungkin, pas praktiknya itu juga dijalankan seoptimal mungkin. Saya ambil untuk nilai UAS gitu ya. Jadi nanti kalau UAS kalian tidak mengikuti tes lagi, tapi sudah ada, sudah ini. Paling nanti untuk formalitasnya ya di situ di Viklas paling saya cantumkan suruh membuat RPP, intinya kan semacam itu. Tapi nilainya saya sudah ambil sebelum UAS dilaksanakan gitu. Ya, ada yang ditanyakan? Jadi itu gambarannya ya, gambaran kita untuk pembuatan RPP ini karena untuk pertemuan selanjutnya kan memang kita ke simulasi ya, simulasi atau praktik kan, praktik. Jadi nanti ya rollingan. Kalau kelompok 1 sudah jadi gurunya, nanti gantian kelompok berapa sih? Misalnya 3. 3 nanti gandengannya dengan berapa yang jadi siswanya? Misalnya dengan 5 misalnya. Itu bisa gitu ya. Jadi kita berangkatnya itu tidak langsung sekelas ya, tapi nanti tidak menimbulkan ini, jadi cukup 12 mahasiswa saja gitu. Jadi nanti kita ngelegak ke hari ya, misalnya kalau kita jatahnya hari ini ya Senin, berarti ya Senin di jam ketiga ini kita cari ruangan, kalian datang sesuai dengan timnya, disiapkan. Boleh sebelumnya mau ada reka adegan enggak apa-apa, misalnya di biasanya saya paham ya ibaratnya kayak kok kayak yo kowe kudune takon ya, kok takonmu iki misalnya ya enggak apa-apa demi keberhasilan ya ketika nanti mengajar ya semacam itu boleh. Tapi kalau mau spontanitas ya enggak apa-apa ya. Jadi tidak semuanya itu dibuat skenario, itu tidak. Ada spontanitas itu jauh lebih baik. Yang penting apa? Guru yang ditunjuk nanti itu siap, teman-teman yang lain membantu menyiapkan medianya. Membuat pembelajarannya biar menarik itu bagaimana. Kayak gitu ya. Oke.
Silakan yang mau bertanya berkaitan dengan tugas menyusun RPP-nya, monggo. Selain Mbak Nailis, siapa lagi yang mau bertanya? Bu, mau tanya. Ya, silakan Mbak. Bu, itu berarti yang kayak praktek itu minggu depannya lagi. Iya, 2 minggu lagi Mbak kemungkinan. Minggu depan baru ke presentasi, ya presentasi dari RPP-nya. Minggu berikutnya baru ke praktiknya. Jadi harapannya sih Nek Iso 1 kali pertemuan itu 6 kelompok bisa memaparkan semua RPP-nya. Jadi biar kita lebih hemat waktu ya, biar semuanya nanti dapat jatah gitu ya. Jangan sampai ada yang, wah waktunya mepet ya Bu, udah selesai misalnya, tapi masih ada 1 kelompok yang belum maju kan kasihan ya. Jadi nanti kita ya ibaratnya mengefisienkan waktu lah ya. Jadi minggu depan kita mulainya berusaha tepat ya. Saya juga berusaha tepat juga, tidak hanya kalian ya. Saya juga berusaha tepat. Jam 12:30 kita sudah mulai untuk presentasi gitu ya. Gitu. Selain Mbak Eka dan Mbak Nailis, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jangan malas membaca contohnya ya, terutama pada bagian yang awal-awal, kayak menentukan modelnya, model pembelajarannya, kemudian pelajari sintaknya, dan ini contoh RPP-nya, pelajari ya. Kalau mengacu ke ini, insya Allah bisa kok, bisa membuat ya. Apalagi kan kalian sekelompok ya, nah sekelompok kan lebih mudah ya. Cuma susahnya itu adalah ketemuannya ya yang susah ya. Ketemuannya yang susah. Ya mungkin ya, ketemuannya susah ya. Mungkin bisa ngelegak ke datang ke kampus dari apa gitu kan bisa mungkin ya. Gitu. Oke. Cukup untuk hari ini. Kalau lihat terus miring-miring ini. Ini juga sama kok dengan yang pertama tadi. Biar tidak susah ketika membaca, inisiatif ini di print, untuk contoh RPP-nya di print, nanti difotokopi perbanyak, masing-masing membaca kan lebih enak ya. Jadi ada 1000 cara untuk mengakali, biar tidak mengalami kendala ketika membaca atau mempelajari materi yang saya share ini ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Mungkin belum, Bu. Oke ya. Mungkin belum ada pertanyaan. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa ke lewat grup ya. Jadi biar teman-temannya tahu kesulitannya di apa. Jadi silakan nanti tanya di grup. Kemudian segera dibentuk ya untuk kelompoknya. Beranggotakan masing-masing 6. Koordinatornya bisa membantu komting atau mungkin koordinatornya bisa menghandle sendiri, itu juga lebih baik ya. Silakan segera dibentuk. Nanti anggota timnya dikirim ke grup ya, biar nanti saya catat siapa saja kelompoknya. Oke ya. Ya. Aku mau tanya. Oh ya, silakan. Itu kan nantinya kan ada praktek mengajar. Nah, itu menggunakan metode pembelajaran atau enggak? Oke. Kalau yang di tadi itu kan ada pendekatan, ada model, ada teknik ya. Oke. Kalau metode kan pada dasarnya hampir sama dengan ini ya, dengan teknik ya, hampir sama ya. Jadi enggak digunakan enggak apa-apa. Jadi cukup fokusnya ketiga tadi, pendekatan, model, dan teknik. Kayak khususnya ke model pembelajaran yang dipilih itu apa. Itu yang nanti menyesuaikan di bagian langkah-langkah pembelajarannya. Itu ya Mbak Rohayatun ya tadi ya? Nah, iya. Ada lagi? Ini cewek semua ya kelas ini? Iya, Bu. Nah, berarti nggak ada Pak Guru ya. Biasanya anak calanan kan usil ya. Jadi muridnya senyeleneh-nyeleneh biasanya kan kayak gitu. Ini aman ya cewek-cewek semua. Bonek cewek-cewek justru nyeleneh juga ini. Ada yang jadi biang kerok nanti ya. Ya enggak apa-apa. Ini nanti ketika kalian praktik ngajar tidak usah kaku ya. Jadi jenenge siswa kan ada yang siswa penurut, ada siswa yang hiper. Ya enggak apa-apa. Nanti saya juga akan melihat bagaimana mengatasi siswa yang hiper untuk kelompok ini misalnya. Jadi
jangan terlalu dibuat-buat ya. Jadi biar natural lah. Kalau natural itu kan lebih bagus ya daripada direkayasa ya. Kalau bisa yang tak rekam juga bisa untuk dokumentasi ini loh. Kelas A kemarin ketika praktik ngajar dipertontonkan diperlihatkan ke adik kelas kan bisa itu nanti. Oh ya, tak dokumentasikan aja ya kalau gitu ya nanti ya. Siapkan sebaik mungkin ya. Jangan, waduh, nggak apa-apa. Sekali-sekali jadi artis ya kalian. Baru dilihat ke dosennya, jangan grogi nanti ya. Nanti anggap aja saya enggak ada di situ ya. Saya nanti di belakang kok ya. Hanya mengamati biasa aja. Anggap aja enggak ada. Tapi hargai keberadaan saya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada yang tanya, saya akhiri ya. Namun sebelum saya akhiri, saya mau ambil gambar dulu. Oke. WA saya masih terhubung enggak ya WA-nya? Oh, WA saya tidak terhubung. Kayak udah tak foto aja kalau gini ya. Saya ambil gambar ada dua ini ya, 2 slide ya. 2 kali saya ambilnya. Oke, saya hitung mundur. Oh, agak gelap ya kalau pakai HP ya. Ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Mohon maaf ya yang udah bergaya tiba-tiba nanti burem ya, nggak glowing. Oke, 1 kali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, ya saya kirim ke grup dulu ya. Terima kasih atas antusias kalian ya. Jangan lupa dibaca ya buku itu sebagai pedoman kalian. Nanti bisa jadikan bekal ketika kalian praktik ngajar atau sudah mulai mengajar PPL semacam itu bisa jadi senjata ampuh lah ya. Senjatanya guru kan RPP ini itu ya perangkat pembelajarannya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. Sehat selalu ya. Jangan lupa nanti pukul 2:30 baru bisa absen ya. Jangan sampai kelewat ya. 2:30 silakan nanti absen ya. Ini kayaknya sih berangkat semua ya. Ada yang enggak ya? Yaudah enggak apa-apa. Yang penting kejujuran kalian ya. Yang tahu adalah Allah ya. Saya tidak tahu. Tapi saya yakin anak-anak di sini, maaf ya, saya panggil anak-anak. Teman-teman di sini itu semuanya sportif ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Time, Bu.